22, PPh pasal 22. Oke, Lalu nah ini tolong dihilangin dulu yang hitam-hitam apa ya ini ya? Hand. Nah lalu, Ali? untuk yang syarif itu 1,5 itu kan udah termasuk pajak PPh PPN Hmm. dihapus dipisah, berarti dia enggak deh, iya ya. Ini 100.200. Berarti dia 1 juta untuk BP PNBP, lalu BP pajak PPN itu 100.000 dan PPh itu 100.000. Gitu. Di sini 1.500.000 loh. Oh iya, kok bisa 1.500.000 di sini 1.200.000 ya? Tuh ada keterangan Ini di kelebihan. bawahnya. Syarif mengajukan pengembalian kelebihan. Ternyata si Syarif itu Oh, kelebihan bayar. Terus gimana? Berarti pencatatan di nomor 13 yang nomor 1 gimana? Tanggal 13 nomor 1 gimana? berarti di BKU dia itu di kredit dulu sebesar Nah dulu yang nomor 1 nomor uh, 2 nih. untuk yang nomor 2 kan Pak? Nomor 1 Untuk dulu. Itu pengembangan. satu juta Oh lima nomor ratus loh. satu. Kamu harus transaksinya satu-satu dulu. Ya berarti kita catat yang 1,5. Catat di mana? 1,5 dikurangin sama pajak sama PPN. Pajak PPh sama PPN-nya. Gak. Nomor 1 untuk yang Syarif tolong diulang dari BKU-nya gimana? Untuk BKU dia di debit sebesar 1,5 juta. Gitu. Lalu untuk Kok debit doang? Emang ada uang masuk? Ini cuma konfirmasi loh. Bukan uang masuk. setelah dikonfirmasi, Ini cuma ini bukannya konfirmasi loh. udah uang masuk ya Pak ya? Iya, makanya uangnya kan udah Walaupun, masuk nih. Berarti kan udah dicatat dulu waktu tadi pertama kali notifikasi tanggal oh berapa tadi? iya, berarti ini dikredit Pak. Lah emang duitnya keluar. Nggak Ini usah, kan berarti duitnya nggak di BKU Pak. gimana? Yang bener dong. Ayo. Ntar aja cepetan nih udah mau habis nih menitnya nih. Unlimited kok ternyata. Ayo cepet. Kan kalau debit konsepnya adalah ada uang yang masuk. Kredit konsepnya adalah ada uang yang keluar. Nah ini konfirmasi doang loh. Oh, ini nggak ada transaksinya Pak. Iya, tapi kan ada Jadinya nggak perubahan di dicatat di dalamnya. BKU. Oh, wes. Ada perubahan loh Eh, di dalamnya. Kok nggak dicatat itu loh gimana ceritanya? berarti di BKU debit kredit Pak. Berapa? 12 juta dan 1 Sebesar juta, yang Pak. tadi 12 Enggak, yang juta 12 juta sama udah dulu, satu. udah selesai. Kalau 12 juta udah selesai. Tadi Oh udah iya, sekarang yang Sarif 1,5 nih. juta Pak. 1,5 juta Pak. Gitu. Debit Hah? kredit. 1,5 juta. Iya. Untuk yang debit sama kredit Pak. 1,5 juta. Di Ayo, sini yang tertulisnya benar. 1,5. Iya, memang tertulis. Makanya saya nanya. Di BKU ditulis berapa? 1,5, Pak. Intan. Intan ngomong, ya berapa? 1,5. Oh, iya, Pak. Berapa? Ya kamu ngomong, 1,5 bantuin si juta. Ali. Hah? 1,5 juta, Pak. Debit kredit. Loh, kalau 1,5 juta dan bisa diakui berarti BPAP-nya juga ikut masuk 1,5 loh. Padahal si Syarif itu kelebihan. Tapi tadi yang di anonim itu dia masuknya kan Iya. 1,5 juta. Iya, di anonim 1,5. Di anonim memang 1,5. Cuma kalian si bendahara penerimaan harus lihat di pengumumannya. Si Syarif ini cuma 1.200.000. Iya dong. Kita sebagai bendahara penerimaan jangan udah kelebihan nggak apa-apa lah buat negara ya nggak bisa kayak gitu. Untung Oh, berarti aja itu di sini, untung aja di tidak sini, dicatat di transaksi dua ya Pak? untung aja di sini si Syarif keburu mengajukan pengembalian. Coba dalam case-nya adalah si Syarif juga nggak ngeh. Dalam case-nya coba si Syarif nggak ngeh. Gimana coba? Untung di sini kasih petunjuknya bahwa si Syarif mengajukan pengembalian kelebihan. Kalau misalnya ternyata si Syarif baru tahunya bulan depan, oh iya saya nggak salah transfer ya, itu gimana? Oh, berarti ini Ayah, masuknya ke BP lain-lain Pak. ntar dulu ya dari BKU dulunya gimana? Saya ngasih BKU dulu nih. BKU-nya dipisah. Bisa gimana? Untuk BKU debitnya itu yang debit kreditnya itu yang
maaf Pak, BKU debit 1,2 itu kan buat yang pelunasan 1,2 PNBP itu Pak yang lelang. Lalu di debit Kredit lagi 1,5. yang 300.000 Pak kelebihannya. Mana? Gimana yang benar? Intan, Intan, ada Intan udah keluar suaranya. Iya, Pak. Gimana? Di BKU dulu nih, BKU belum tuntas nih. Yang 1.500.000, Pak. Iya, no itu kasusnya itu. Kalau di debitnya 1 juta. Ayo, ini logikanya harus bermain loh. Saya bilang kita belajar pembukuan itu logika harus main. Mau kasus kayak gimana pun kita harus bisa. Ayo. Hendri bisa bantu Hendri? Mana sih Hendri ini? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Belum apaan? Mungkin dimasukin DPK kali 300. Masukin apa? DPK. BKU-nya dulu. Saya nanya BKU-nya dulu. Debit kredit Berapa? 1,5 juta. 1,5 juta? 1,5 juta? Enggak dong. 1.200.000, Pak. 1.200.000 kenapa? Lah kan kita lihat dari pembukuan, dari pengumuman tanggal berapa ini? Naik ke atas, Hen. Hen, naik ke atas. Nah, di pengumuman tanggal 6 kan sudah jelas di sini. Ya kan? 1.200.000. Kalau kalian masukin 1.500.000, kalian bingung masukin PEPN-nya berapa, PPh-nya berapa. Iya dong, karena di dalam soal tanggal 6 tersebut, 1.200.000 terdiri dari PNBP, PPN, dan PPh. Kalau kalian masukin 1.500.000, PPN-nya berapa? PPh-nya berapa? Ya kan? Logikanya dapat nggak? Halo. Dapat Pak. Nah, makanya karena dan kita juga nggak tahu nih di sini si niatnya si siapa? Si Syarif. Loh kok ngirimnya 1.500.000 ya? Oke lah, ya kita hanya bisa membukukan atau mengakui yang sesuai dengan pengumuman lelangnya, yaitu 1.200.000. Maka di BKU-nya adalah karena baru diketahui 1.200.000, maka debit kreditnya adalah 1.200.000. Kemudian di PNBP-nya masuk adalah 1 juta. PPN-nya di buku pajaknya adalah PPN 100.000, PPh 100.000. Nah, di buku lain-lain, maka kreditnya hanya 1.200.000. Maka saldo yang tersisa adalah 300.000. Gitu loh, ya. Logikanya masuk nggak nih? Ngerti apa enggak? Bingung apa enggak? Pak, boleh diulang nggak, Pak? Ulang ya. Nah, ya di sini kalian perhatikan baik-baik tanggal 6. Si Syarif itu beli dispenser, 10 dispenser, harganya adalah 1.200.000. Yang mana di dalamnya terdapat PPN 100.000 dan PPh 100.000. Tanggal 7, ya terdapat notifikasi 1.500.000. Nggak tahu punya siapa. Ya, maka bendahara memasukkan ke buku lain-lain karena tidak diketahui siapa pengirimnya, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Oke, dapat sampai sini? Dapat, Pak. Nah, ya, sabda. Tiba-tiba di tanggal 13, baru tuh konfirmasi ternyata si Syarif, oke, aku udah bayar. Gitu kan? Aku udah bayar. Ya, sampai di sini, dalam case ini, kita anggap si Syarif belum ngeh kalau dia kelebihan bayar. Ya, si Syarif belum ngeh kalau dia kelebihan bayar. Tapi seorang bendahara penerimaan tidak boleh mengakui yang bukan haknya atau yang bukan hak negara. Ya, karena berdasarkan di pengumuman tanggal 6, si Syarif itu 1.200.000, maka yang diakui oleh bendahara penerimaan hanya 1.200.000. Maka di debit
di BKU debit kreditnya adalah 1.200.000. Ya, debit kreditnya hanya 1.200.000. Debit untuk mewakili PNBP yang di debitnya adalah 1 juta. Kemudian juga pajak PPN 100.000 di debit, PPh 100.000 di debit. Ya, oke. Kredit di BKU untuk mewakili BP lain-lain, yaitu di mana di BP lain-lain hanya dikurangi 1.200.000. Ya, karena si bendahara nggak tahu niat dari si Syarif apa, kenapa ngiriminnya 1.500.000. Oke, berarti sisa saldo di buku lain-lain ada 300.000. Ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau minta penjelasan lain? Atau ada yang masih bingung? Halo, halo, halo. Sudah paham, Pak. Ya, jelas Berarti ya. Pak, Jadi, kalau dia sadar atau nggak sadar, kita tetap buat debit kreditnya senilai yang dilelang. iya Atau dong. gimana? Itu kan bendahara penerimaan nggak boleh sewenang-wenang. Waduh, mentang-mentang si Syarif yang sudah 500 kita akui aja nggak bisa. Kalau ada pemeriksaan dari Itjen, kita yang kena. Karena memang di pengumumannya hanya 1.200.000. Ya, kita nggak boleh sewenang-wenang. Adalah kita akui aja 1.500.000. Iya, kalau dia nggak minta. Ya, kalau dia minta gimana? Apalagi mintanya sudah misalnya ada jangka waktu misalnya seminggu. Dan posisi kita sudah nyetorin ke kas negara. Gimana ceritanya? Kita bisa dituntut oleh dia. Ya, kita bisa dituntut oleh dia. Ada pemeriksaan Itjen pun kita yang kena. Kenapa? Karena ada uang 300.000 yang bukan milik negara tapi diakui sebagai uang negara. Walaupun memang kesalahan sepenuhnya bukan salah kita. Karena kesalahan kirim dari si Syarif tadi. Tapi tetap kita tidak boleh mengakui yang bukan hak negara. Jelas? Jelas? Jelas, Halo, halo, Pak. halo. Jelas, Pak. Nah, oke, makanya saya bilang tadi, case di sini masih mending ya. Case di sini masih mending bahwa di tanggal 13 nomor 2 itu si Syarif ngeklaim gitu loh. Untungnya dia ngeklaim. Ya, kalau dia nggak ngeklaim dan kita udah jadikan kita akui sebagai PNBP dan konsekuensinya adalah ketika sudah diakui sebagai PNBP harus kita store. Nah, kalau udah di store gimana ceritanya? Ya, masalah nggak? Masalah jadinya. Maka kalau memang belum jelas konfirmasinya sebagai apa, tetap kita akui sebagai ya penerimaan lelang yaitu 1.200.000. Kalau misalnya sampai di akhir tahun ternyata si Syarif nggak minta lagi, baru diakui sebagai PNBP dan disetorkan ke kas negara. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi kalau misalnya emang nanti udah setahun ternyata dia nggak mengakui dan berarti kan seolah-olah uang yang nyasar, maka itu baru kita setorkan ke kas negara. Tapi kalau dalam waktu jangkanya dekat, jangan coba-coba kita akui. Karena apa? Ketika kita sudah masukkan ke buku PNBP, konsekuensi kita sebagai bendahara penerima. Ini siapa yang ngobrol sih? Yang ngobrol bisa di-mute dulu kali ya. Brenda kayaknya ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah masuk buku pembantu PNBP, konsekuensinya sebagai bendahara penerimaan adalah kita harus segera menyetorkan ke kas negara. Padahal ada uang 300.000 tersebut yang bukan milik negara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Ya. berarti kalau misalnya si Syarif nggak mengajukan pengembalian kelebihan, nah itu berarti uang yang di buku lain-lain itu di kreditnya cuma 1.200.000 saja, Pak? Iya, di kreditnya cuma 1.200.000 dan di saldonya masih tetap ada 300.000. Iya. Oh. Gitu, ya. Oke. Jadi makanya Ya, saya Pak. bilang tadi, seolah-olah nomor 2 kita tutup dulu deh. Seolah-olah si Syarif itu nggak ngajuin ke pengembalian gitu loh, nggak mengajukan pengembalian kelebihan. Maka walaupun nggak ada pengajuannya, tetap kita harus tetap mengkreditnya di buku lain-lain adalah 1.200.000. Karena memang sesuai dengan pengumuman di atas, di pengumuman Polresta Padang Sidempuan bahwa PNBP dari penjualan dispenser 10 buah itu sebanyak 1.200.000, bukan 1.500.000. Ingat, di dalam peraturan PNBP disetor harus ada dasarnya. Sebentar ya, saya udah tahu sebentar.
Yuk kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi walaupun tidak ada klaim dari si Syarif, tetap kita harus mengajukan 1.200.000 karena PNBP itu bisa ditarik besarannya, tarifnya sesuai dengan peraturan. Nggak boleh kita seenak-enaknya. Kan pernah saya kasih contoh kasus, walaupun itu menguntungkan negara, tetap nggak boleh. Kayak misalnya dulu waktu saya jadi bendahara penerimaan, saya merasa bahwa sewa aula di Pusikat Bea Cukai dengan harga 900.000 untuk 4 jam bagi saya itu sudah sangat murah dibandingkan yang ada di sekitar Rawamangun ya, padahal di kantor pusat Bea Cukai itu sudah 3 juta udah mau 4 jam, sedangkan Pusikat Bea Cukai masih 900.000. Akhirnya saya dengan inisiatif sendiri dan persetujuan Kasubag Umum, Kasubag TU menaikkan jadi 2.500.000. Tapi begitu Itjen masuk itu menjadi suatu kesalahan. Karena apa? Besarnya PNBP tidak berdasarkan peraturan, tapi hanya berdasarkan justifikasi pribadi ataupun justifikasi dari persetujuan dari kepala kantor atau Kasubag TU itu salah. Ya, yang benar adalah walaupun tidak sesuai, tetap harus yang disetorkan adalah yang sesuai dengan peraturan. Dalam case ini adalah yang peraturannya 1.200.000, ya udah 1.200.000. Walaupun kalau kita setorkan 1.500.000 ke kas negara menguntungkan negara, tapi di situ ada yang bukan hak negara. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Lanjut tadi siapa ya? Ali ya? Muhammad Ali ya? Saya lagi, Pak. Iyalah sekalian lah. Nomor 2. Nomor 2 berarti kan ini Syarif mengajukan pengembalian kelebihan setoran sebesar 300.000. Di BKU-nya berarti kreditnya 300.000. Oh, ini baru ngajuin loh, belum dikeluarin loh ini. Ini baru ngajuin. Oh, ngajuin ya, Pak ya? Nah, makanya saya bilang baca benar-benar soalnya ya. Syarif mengajukan pengembalian. Ayo. Ada transaksinya nggak? Nggak ada transaksinya. Nggak ada, karena dia cuma mengajukan dan kita udah tahu bahwa duit 300.000 yang tadi itu punya si Syarif gitu loh, dan memang tujuannya adalah untuk dikembalikan, makanya tetap dibiarkan di buku pembantu lain-lain gitu. Nggak ada transaksi kok. Baru yang nomor 3-nya baru kita keluarkan. Baca lagi yang nomor 3-nya. Halo. Nomor 2 tidak dicatat. Nomor 3, Tony selaku bendahara penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara. Berarti berapa tuh tadi dia itu? BKU-nya kredit 300.000, BP lain-lainnya kredit 300.000. Kok 300.000? Menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara. Berarti kan mulai dari mana nih tadi nih? Ada yang 12 juta, ada yang 1.200.000, ada 600.000, ada 6 juta. Kenapa jadi 300.000? Saya kira yang lanjutan yang tadi, Pak. Nah, harus dibaca dulu soal nomor 3 makanya. Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara dan melakukan pengembalian setoran kepada Syarif. Nah, kan menyetorkan seluruh penerimaan ke kas negara, berarti berapa yang disetorkan?
Masa 300.000? 300.000 Yang kan uangnya tadi si Syarif. itu dia yang 12 juta yang dari Zul. Heeh. Lalu yang dari Syarif, dia Berapa ini tadi? dulu ya Pak ya, dikembaliin dulu nggak Pak? Udah berapa dulu disetorkan? Kan kita bicara disetorkan dulu. Disetorkan sebesar 12 juta, 1,2 juta. Ya, terus? Lalu untuk yang pengembalian, dia itu, Dulu, kita nyetorin dulu, kita bicara nyetorin dulu. Udah pengembaliannya satu-satu dulu. saya ulang ya Pak. Untuk yang BKU, kredit 12 juta dan 1,2 juta. Terus? Lalu untuk BP Ntar dulu diselesain dulu. PNBP, Diselesain dulu BKU-nya. bukannya udah ya Pak ya? Baca baik-baik atasnya. Transaksi nomor 12, tanggal 12. Menerima pembayaran dari melalui rekening penerima penerimaan. Oh, dan BKU kredit 600.000 dan 6 juta. Berarti ada berapa transaksi di situ yang disetorkan ke kas negara? Ada 4 transaksi, Pak. Iya, ada tadi 3. cuma kok 3? 4 Pak. Maaf, Pak. 4 transaksi. Ada 4 transaksi, Pak. Terus, habis BKU? Lalu untuk yang BP PNBP-nya dikredit sebesar, tadi yang median berapa ya? Bentar, Pak. Yang median tadi 500.000 kreditnya. Lalu untuk Hamdani, 500.000? Di sini dia kan PNBP untuk lelangnya 500.000 Pak, karena dia tidak termasuk pajak. Ya, 500.000. Lalu untuk yang Hamdani sebesar 5 juta yang tidak termasuk pajak. Ya. Lalu untuk yang Zulhan itu dia sebesar 10 juta, dan untuk yang Syarif dia sebesar 1 juta Pak. Ya, terus? Kemudian untuk BP pajaknya ini disetorkan juga ya Pak ya, BP pajak. Kan menyetorkan semua penerimaan ke kas negara. Berarti tadi yang sisanya itu yang median itu 50 berarti 100.000. Lalu yang Hamdani itu 1 juta. Itu udah PPN plus PPH. Kemudian yang Zulhan itu 2 juta. Lalu untuk yang Syarif itu 200.000 BP pajaknya. Kemudian untuk BP lain-lain, belum ya Pak ya? Nanti untuk BP AP-nya disetorkan di akun pendapatan lain-lain telah disetorkan, lalu media 6.000 dan Zulhannya 10 juta. Berapa? Mbak? Saya lagi nge-total yang tadi, Pak. Halo? Halo? Itu untuk, halo? Ya. Iya, itu untuk BPAP yang telah disetorkan, Pak. Ya, terus? Pendapatan lain-lain. Lalu untuk yang akun pajaknya itu sebesar yang tadi, Pak, yang udah disebutkan. Ya. Terus habis itu yang transaksi berikutnya? Lalu karena ini ada revisi karena pengembalian setoran kepada Syarif, jadinya BKU-nya dikredit sebesar 300.000. Lalu BP lain-lainnya dikredit sebesar 300.000, Pak.
Ya, oke. Ya. Nah, kalau nomor 31 udah ngerti lah ya, menerima setoran tunai penerbitan SKCK sebagai 100.000. Ya, jadi saldo terakhir itu adalah 100.000 karena semuanya sudah di-store, termasuk uangnya Syarif sudah dikembalikan, berarti tinggal saldo akhirnya adalah 100.000. Kalau udah ada saldo akhir 100.000, bisa nanti kalian buat yang namanya laporan pertanggungjawaban, laporan pemeriksaan, dan rekonsiliasi. Oke, ada yang bingung dari sini? Jadi makanya saya tips yang pertama adalah baca soalnya baik-baik. Jangan buru-buru, jebakannya banyak. Ya, transaksinya nggak banyak, tapi jebakannya banyak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Saya izin bertanya. Ya, lu. Yang nanti yang BPAP pajaknya buat akun baru yang 411211 itu, Pak, sama 41122. Kenapa? Ya, ini Berarti buat dia yang buat PPH. buat akun baru di BPAP. Oh iya, karena BPAP-nya di atas tadi nggak ada buat pajaknya ya. Ya, kalau Iya. memang nggak ada buat pajaknya, berarti kalian bisa masukkan di dalam BPAP mata anggaran penerimaan 41122 dan 211. Ya, walaupun di targetnya nggak ada. Ya, karena targetnya tidak ditentukan kan dari awal, jadi tetap dibuat. Ya, di BPAP-nya tetap dimasukkan. Ya, makasih, Oke? Pak. Iya. Ada lagi? Pak, izin bertanya Ya, Pravita. terkait pertanyaannya Caca tadi, Mm-mm. kan pajak itu dimasukkan ke BPAP dan bikin baru. Nah, berarti kan nanti tuh ada BPAP yang dari pajak itu sudah distorkan kan, Pak? Udah. Berarti dia masuk ke laporan BAPK dan rekonsiliasi nggak, Pak? Masuk dong. Semuanya yang jadi di laporan dan rekonsiliasi itu semuanya tetap masuk. Ya, Oh tetap ya, dimasukkan berarti semua. baik penerimaan PNBP umum, Fungsional maupun semua pajak gitu ya. tetap masuk. Ya, Nah, tetap ya. masuk. Kalau nggak Terus, masuk, Pak, soalnya nanti bingung. Apalagi? mau tanya terkait tugas yang 6 kemarin. Nah, kemarin kan ada yang permohonan persetujuan itu loh, Pak, KAP Andrew, Kenapa? permohonan pendaftaran. Kan bayar DP 5 juta. Itu kan masuknya ke DPK. Apa? Nah, Maksudnya mana? dana pihak ketiga. Ya. Nah, ketika tanggal 15 kan PPK menyetujui dan Andrew ini melunasi 5 juta. Yang Halo. 5 juta, Iya. yang 5 juta tambahan ini masuk DPK. Suaranya jangan hilang-hilang dong, Pravita. Tolong. Suaranya naik turun soalnya. Halo? Halo, sekarang udah jelas belum, Pak? Udah. Iya. Jadi kan di tugas 6 kemarin, KAP Andrew di tanggal 9 itu menyetorkan ke rekening bendahara penerimaan. Uang muka ya? Itu 5 uang muka juta. dulu ya? 5 juta ya? Iya, itu kan uang muka atas pendaftaran KAP asing. Nah, berarti kan itu BKO-nya didebit. Terus BP bank, karena lewat rekening dia didebit. Terus sama BP dana pihak ketiga didebit juga 5 juta. Nah, kemudian di tanggal 15 kan PPK menyetujui pendaftaran Kapa Andrew dengan kan sebenarnya 10 juta. Jadinya melunasi menyetor lagi 5 juta. Nah, pengakuan PNBP-nya itu 2 tahap. Maksudnya 2 tahap tuh yang pertama DPK yang 5 juta tadi diakui ke PNBP dulu, baru 5 juta yang pelunasannya itu langsung diakui PNBP, atau 5 juta yang pelunasan itu dimasukin DPK dulu, biar genap 10 juta dulu, baru dari DPK itu nanti dipindahkan 10 juta ke PNBP. Nah, nggak usah. Jadi gimana, 2 Pak? tahap. Jadi 2 tahap. Yang pertama adalah karena sudah diakui, maka mau nggak mau itu kan diakui sekaligus berbarengan dengan yang namanya tadi penyusulan ya, disusulkan langsung kan, secara langsung ya kan? Iya nggak? Halo Pravita? Iya, Pak. Ya. Langsung disusulkan kan tadi, begitu diakui atau disetujui Andrew & Co-nya, langsung disusulkan kan 5 jutanya kan? Iya. Nah, jadi ya
urus dulu yang uang muka tadi, di mana DPK-nya itu adalah dikreditkan dulu, karena itu sudah diakui jadi PNBP, ya, karena sudah ada izinnya, maka diurus dulu yang di DPK. Berarti yang tadinya 5 juta di DPK, langsung digeser ke PNBP. Jadi gini, kalau misalnya cuman hanya diakui, ya, tanpa disusulkan, ya, jadi kalau misalnya cuman transaksinya adalah Kementerian Keuangan mengakui atau menyetujui izin dari itu. Kalau cuma menyetujui izin, maka yang DPK itu jangan dirubah dulu. Ya. Jelas ya? Kalau baru cuma menyetujui, jangan dirubah dulu. Kenapa? Kalau menyetujui, kecuali kalau DP yang tadi full 10 juta. Maka begitu kementerian mengakui atau menyetujui izin kantornya, 10 juta tadi langsung boleh diakui. Ya. Jelas, Pravita? Bentar, Pak. Pak, Coba kalau- diulangi lagi. Satu-satu dulu. Coba, Pak. Ya. Diulangi lagi, Pak. Ya, Pelan-pelan. jadi gini, kalau itu cukup, kan jadi kan gini, untuk memberikan legal ataupun izin, ya, pemberian kantor konsultan pajak baru itu misalnya 10 juta. Tarifnya adalah 10 juta. DP-nya cuma berapa tadi? 5 juta kan? Ya enggak? Nah, Iya. kalau misalnya di soal transaksi adalah Kementerian Keuangan menyetujui pembuatan kantor Andrew & Co. Hanya tulisannya seperti itu, maka jangan segera langsung diakui jadi PNBP. Kenapa jangan segera diakui PNBP? Karena PNBP-nya itu tidak bulat sesuai dengan tarif, cuma 5 juta. Kecuali uang mukanya itu adalah 10 juta, benar-benar genap, maka boleh langsung yang namanya tadi uang muka langsung dijadikan sebagai PNBP. Kalau belum karena tidak genap, maka tunggu dulu kapan dia nyetorin menyelesaikannya. Kebetulan di soal langsung diselesaikan, diajukan 5 juta, maka selesaikan dulu yang DP, yang dana pihak ketiga tadi. Dikredit, PNBP-nya di debit, maka BKU-nya debit dan kredit. Yang pertama. Yang kedua baru masuk BKU debit, masuk PNBP debit. Tetap namanya sama, Andrew & Co, maka totalnya 10 juta. Oh, Karena iya, nyetorin berarti PNBP itu tidak boleh separuh-paruh, harus benar-benar bulat sesuai dengan tarifnya. Kalau tarifnya memang 10 juta, ya tunggu sampai uang susulannya masuk. Gitu. oh iya, Pak. Jelas? Berarti gini ya, Pak. Itu 5 juta yang awal tadi diakui dulu, baru 5 juta yang pelunasannya itu langsung dicatat ke PNBP. Nah, jadi Iya. kemarin itu saya bingungnya, kalau pas pencatatan itu harus dibarengin 10 juta pas masukin ke PNBP atau tidak. Ternyata kan enggak, yang harus langsung 10 juta itu pas penyetorannya ke kas negara ya, Pak, berarti? Pokoknya gini, sebuah transaksi diakui menjadi PNBP adalah kalau memang misalnya bulat. Bulat itu berarti apa? Kalau tarifnya 10 juta, ya memang 10 juta. Nah, kalau yang di dana pihak ketiga tadi kan cuma 5 juta. Bulat nggak saya tanya? Enggak bulat. Maka jangan langsung diakui. Karena begitu, konsekuensinya adalah begitu kamu memasukkan buku PNBP, ya, begitu kamu masukkan ke dalam buku PNBP, maka otomatis konsekuensinya adalah dalam hitungan 1 hari, uang tersebut harus disetorkan. Iya, kalau si Andrew & Co-nya cepat nyetorin. Lah kalau nggak nyetorin susulannya, berarti kan ada kesalahan di kamu. Kenapa kamu mendiamkan dana PNBP lebih dari 1 hari? Makanya, kalau belum disusulkan, ini jangan diakui dulu sebagai dana PNBP. Gitu. Ngerti nggak, Previta? Ngerti, Pak. Terus di BPAP itu berarti yang langsung 10 jutanya di situ ya, Pak? Iya lah, kalau di BPAP-nya langsung 10 juta. Meskipun di PNBP-nya itu ada 2 pencatatan 5 juta yang awal tadi sama 5 juta pelunasan. Iya, makanya kalau kamu tadi misalnya si Andrew & Co baru nyetorin 5 juta. Begitu keluar pengumumannya, kamu langsung akui jadi jadi PNBP, maka otomatis kan di BPAP harus dicatat. Salah nggak? Salah. Kenapa? Transaksinya atau nilainya tidak bulat sesuai dengan tarifnya. Itu akan jadi permasalahan ketika Inspektorat Jenderal masuk. Gitu loh. Maka diakunya tunggu sampai benar-benar genep 10 juta. Gitu loh. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Tadi siapa yang mau nanya? Pak. Lalu apa? Boleh tanya satu lagi nggak, Pak? Boleh, banyak juga boleh. Kan di laporan pertanggungjawaban,
Itu di Romawi ke yang Coba kelima dibuka. itu oh ya. Coba Hen dibuka laporan pertanggungjawaban ya. Contoh format laporan pertanggungjawaban. Mana? Digedein coba Hen. Yang mana, Pravita? Yang Romawi kelima, Pak, sama ke-6. Turun. LPJ, laporan pertanggungjawaban. Iya. Kenapa? Turun. Nah, itu kan penyetoran menurut pembukuan bendahara. Berarti semua PNBP yang transaksinya melalui bendahara dan sudah disetorkan. Enggak, kalau penyetoran menurut pembukuan bendahara, semua duit yang ada di bendahara, baik yang sudah disetor maupun belum disetor. Oh iya Pak, maaf. Jadi totalnya misal 19.450.000. Kemudian penyetoran menurut UAKPA-nya 20.450.000. Nah, berarti kan ada selisih 1 juta. Di mana 1 juta itu belum disetorkan oleh bendahara penerimaan. Ya. Nah, kemudian di Romawi 6-nya, bukan. Di Romawi 4 maksud saya, Pak. Ini salah bikin kali ya? 454, Romawi 4, Romawi 5, Romawi 4 lagi si Henry. Ya, maksudnya bukan. Di saldo uang yang sudah menjadi hak negara itu, Pak. Saldo uang yang menjadi mana sih? Yang Romawi 4 yang beneran. Ya, kenapa? Nah, itu kan ada saldo akhir 1.700.000 di mana maksud saya 1.700.000 dari mana sih? Enggak. Misalnya nih hasil saldo akhirnya saldo awal misalnya 0. Terus sudah menjadi hak negara bulan ini 21.150.000. Terus jumlah kan berarti 21.150.000. Nah, setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara itu 19.450.000. Nah, terus saldo akhirnya itu 1.700.000. Di mana 1.700.000 itu tadi uang yang belum disetorkan oleh bendahara. Tadi saya salah nyebut. Terus? Iya kan? Jadi ada 1.700.000 yang belum disetorkan oleh bendahara ke negara. Jadi yang 1.700.000 itu belum disetorkan apa udah disetorkan? Belum disetorkan? Yang belum disetorkan, Pak. Nah, terus? Nah, terus di hasil rekonsiliasinya ternyata antara bendahara dan UAKPA itu ada selisih 1 juta kan tadi. Karena 1 juta itu terdapat dari wajib bayar yang langsung setor ke kas negara. Terus? Nah, pertanyaannya, itu kan saldo akhir di penjelasan yang Romawi 6 nomor 2 itu, yang saldo akhir 1.700.000 itu juga dijelaskan atau tidak, Pak? Kan itu tadi 1.700.000 itu posisinya itu belum disetor ke kas negara. Ya dijelasin di situ. Dijelasin kan terdapat selisih. Pokoknya gini, selama masih ada selisih maka tolong dijelaskan. Baik selisih yang karena ada uang di tangan bendahara atau selisih karena ada wajib bayar yang langsung nyetorkan ke kemana? Ke kas negara tanpa memberitahukan kepada bendahara penerimaan. Gitu. Karena ada 2 opsi nih. Yang namanya wajib bayar langsung nyetor ke kas negara. Ada yang nyetor ke kas negara, kemudian dia lapor. Ada yang nyetor ke kas negara, kemudian dia lupa ngelapor. Kayak tadi contohnya kasus si Syarif sama Zulhan, dia kan udah nyetor ke, kalau itu malah nyetor ke rekan bendahara. Ya, dan dia lupa lapor gitu. Dan notifikasi kan nggak bisa ngelihat itu dari siapa.
Nah, sama ketika ke kas negara juga gitu. Ada yang sudah nyetorin, tapi dia diem aja. Ada yang nyetorin, oke bendahara saya udah nyetor nih segini. Mau terkait dengan ada perbedaan karena ada wajib bayar yang nggak lapor, atau ada uang yang masih dipegang bendahara, tetap dijelaskan di poin 6. Kenapa masih ada lebih? Kalau misalnya di situ masih ada lebih bahwa ternyata di bendahara masih ada 1.700.000, ya dijelaskan kenapa. Oh, 1.700.000 itu karena bendahara penerimaan menerima PNBP pada hari Jumat jam 5 sore sehingga tidak bisa langsung setor, sehingga pada tanggal 1 ternyata masih ada uang yang di tangan bendahara. Atau yang kedua, penjelasan yang kedua adalah bahwa terdapat selisih antara penyetoran menurut bendahara penerimaan dan juga uang KPA. Karena apa? Karena ada wajib bayar yang tidak melaporkan kepada bendahara penerimaan karena dia nyetorkan secara langsung. Itu harus kita jelaskan. Mau selisihnya di nomor 4 maupun selisihnya di nomor 5 itu tetap harus dijelaskan. Oke, termasuk juga pemeriksaan kas. Kenapa ternyata di dalam rekening bendahara penerimaan masih ada uang? Bisa dijelaskan ternyata ada si Syarif tadi kelebihan menyetorkan dan yang bersangkutan belum mengajukan pengembalian. Itu kita juga catatkan. Oke, jelas? Oh ya Pak, terima kasih. Oke, jadi semua catatan. Jadi yang namanya rekonsiliasi, LPJ, kemudian pemeriksaan kas, itu semuanya harus clear ketika ada uang yang belum tercatat atau belum disetorkan. Jelas? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, udah selesai materi Pak, kita. Iya. Bertanya, Pak. Pak mau nanya. Satu-satu ya. Yo, mana tadi mau nanya? Pak, saya mau nanya, Ya, Pak. Pak. Jose. Pak mau tanya kalau di BPAP itu bagian kolom mata anggaran atau akun itu tuh sifatnya akumulatif atau sesuai dengan penerimaan ya, Pak? Akumulatif dong, kayak misalnya kalau sesuai dengan penerimaan itu ada di, coba buka BPAP. Contoh BPAP-nya tolong dibuka, Hen. Geser ke sheet yang BPAP. Nah, kalau yang cuman penerimaannya aja di kolom 4 itu ditulis sesuai berapanya. Ya, misalnya kita terima uang sewa gedung, aula, pusiklat, bea cukai 900.000, maka itu dicatat di kolom 4. Tapi kalau di kolom 5, 6, 7, 8 itu akumulasinya. Oh, kita sudah terima dari akumulasi yang minggu lalu itu sudah 1 juta. Maka jadi kolomnya nambahnya langsung jadi 1.900.000. 5, 6, 7, 8 itu akumulasi menambahkan daripada kolom-kolom yang di atas selama 1 bulan. Ya. Oke, jelas? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak. Ada lagi? Ya. Oh, Ismi? nyambung dari pertanyaan Jose, Pak. Yang kalau di bukti penerimaannya gimana, Pak? Apa akumulasi juga, Pak? Bukti penerimaan enggak. Bukti penerimaan tidak akumulatif. Tapi bukti penerimaan sesuai dengan itu. Karena kalau bukti penerimaan akumulatif, dia nanti menjumlah ke bawahnya bingung. Karena bukti penerimaan dan sudah disetorkan akan dijumlahkan. Gitu loh. Jadi bukti penerimaan tuh nulisnya kayak penerimaannya ya, Pak ya? Penerimaannya aja. Di situ sebenarnya bukti penerimaan dan sudah disetorkan cuman melihat apakah bendahara itu sudah menyetorkan atau tidak. Gitu loh. Ya. Itu cuma melihat statusnya dia masih di tangan bendahara atau sudah masuk ke kas negara. Jelas? Pak, nanya lagi. Jadi Pak, kalau misalkan penyetoran, ini Pak mau bahas LPJ. Jadi Pak, misalkan kalau penyetoran menurut pembukuan bendahara itu, kita ambil angkanya di BPAP di kolom sudah disetorkan kecuali dari penerimaan wajib bayar gitu ya Pak ya? Gimana? Ini Pak, di LPJ, di yang... Coba buka LPJ. Hand buka LPJ. Ya, yang mana? Nah, di Romawi kelima, itu Pak ngambil angka, misalkan misalkan Pak di Romawi kelima, itu kan penyetoran menurut pembukuan bendahara. Nah, berarti kan bendahara
pembukuan bendahara yang udah disetor gitu kan Pak ke kas negara. Iya. Itu kita ambilnya itu angkanya dari Yang sudah BPAP disetorkan. yang sudah disetorkan tapi minus BPN ya Pak. Maksudnya minus dari setoran langsung wajib bayar. Itu aja Pak. Gimana? Minus Kan setoran? wajib bayar itu nggak melalui bendahara Pak. Wajib bayar itu orangnya. Wajib bayar itu orangnya. Dia boleh nyetorin ke bendahara, boleh langsung ke kas negara. Gitu loh. Yang kalau langsung ya. Pak. Kalau langsung dia. Nah, kalau langsung sebetulnya, ketika langsung, maka dan kita sudah yang bersangkutan sudah menyetorkan buktinya ke bendahara, maka sebetulnya kalau clear semuanya tertib bahwa semua wajib bayar ketika dia menyetorkan ke kas negara dengan memberikan tembusan ataupun memberikan bukti penyetoran kepada penerimaan, maka harusnya di sini clear, nggak akan pernah ada perbedaan, gitu loh. Kalau misalnya si semua wajib bayar itu menyetorkan ke rekening kas negara dan kemudian buktinya disampaikan kepada bendahara, harusnya nomor 1 dan nomor 2 di Romawi 5 itu clear sama. Terjadi perbedaan adalah ketika biasanya ada wajib bayar yang disetorkan ke kas negara tanpa memberikan bukti kepada bendahara penerima. Makanya kalau misalnya tadi ada yang langsung-langsung kita catat juga. Ya enggak? Di dalam BPAP. Kan kita catat juga tadi. Ya enggak? Ismi? Iya, Pak. Iya, makanya kalau misalnya biasanya ada perbedaan itu karena ada orang yang nyetorin tapi nggak ngasih notifikasi atau nggak ngasih bukti kepada bendahara penerimaan. Itu. Ya, jelas ya. Kan dicatat juga tadi. Ya, jelas? Misal ini Pak, transaksinya gini, Pak. Diterima bukti penyetoran dari wajib bayar yang langsung menyetor atas denda lalu lintas misalkan Pak. Itu kan berarti langsung ditulis di BPAP di kolom sudah disetorkan. Nah, itu nanti di LPJ-nya termasuk penyetoran menurut bendahara atau penyetoran uang Pak. Wakpa itu pencatatnya bukan kita yang laporin. Penyetoran menurut Wakpa itu KPPN yang memunculkan. Gitu loh. Ya, jadi KPPN yang memunculkan, bukan kita. Ya, kita nggak akan pernah tahu Wakpa itu seberapa besarnya. Penyetoran menurut Wakpa seberapa besarnya. Makanya saya bilang tadi, kalau semua tertib ngelaporin, menyampaikan bukti setoran kepada kita, harusnya nomor 1 dan nomor 2 itu nggak ada selisih. Ya, kenapa? Kita nggak pernah tahu si penyetoran Wakpa itu berapa, nggak pernah tahu. Itu yang nyetorkan adalah KPPN. Ya, jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk berapa sih Wakpanya, enggak. Ya, tapi kalau misalnya nanti andai kata misalnya disuruh bikin Wakpa, maka biasanya ada perbedaan ketika ada dokumen, karena kita nggak tahu kan, kita nggak mungkin bisa melacak berapa besarnya di sana kalau bukan KPPN yang ngasih tahu besaran setorannya. Kalau memang disuruh membuat hasil rekonstruksi uang Wakpa, itu biasanya terkait dengan adanya uang di bendahara yang belum disetorkan. Kayak misalnya karena terlambat, terimanya udah sore, ya kemudian ada uang-uang yang belum jelas, nah itu biasanya ada perbedaan karena itu. Ya, oke, jelas ya. Tapi kita nggak pernah tahu di Wakpa berapa, karena yang menyusun laporan pertunjukan Wakpa bukan kita, tapi pihak KPPN. Oke? Oh iya Pak. Pak. Terima kasih Pak. Mau menambah Pak. Jadi kalau misalnya untuk transaksi di mana wajib bayar langsung setor ke kas negara tanpa melewati rekening bendahara, itu berarti masuk ke dalam pembukuan bendahara nggak Pak? Masuk dong, asalkan dia ngasih buktinya ke kita ya. Asalkan dia ngasih buktinya ke kita. Ya, karena di dalam pembukuan bendahara kan di BPAP-nya kita catat. Ya kan? Asal ngasih buktinya. Tapi kalau nggak ngasih buktinya, makanya kenapa dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi, karena seringkali ada orang-orang yang wajib bayar tanpa memberitahu kepada bendahara dia sudah nyetor. Jelas? Ya, jelas Pak. Pak. Siapa Pak? Apa ya? Siapa? Saya Pak. Tapi bukannya Bapak bilang kalau bendahara penerimaan itu hanya menata usahakan transaksi yang lewat bendahara penerimaan, Pak. Kan kalau misalnya
untuk BKU sampai dengan BPKU sampai buku pembantu memang semuanya terkait dengan uang masuk, uang keluar. Tapi di dalam perhitungan rekonsiliasi ya kita juga harus, karena sudah di BPAP kan kita walaupun nggak melalui kita, dicatat nggak di BPAP? Dicatat, Pak. Nah, iya kan? Tapi Iya itu kan? bukan masuk ke uang, maksudnya itu bukan pengakuan menurut Wah, KPA jadi gini, KPA, Pak. pada dasarnya sebetulnya mau itu pembukuan bendahara, mau itu UAKPK, in teorinya itu harusnya sama, clear, harusnya sama, gitu loh. Masalah pencatatan perbedaan antara pembukuan bendahara atau UAKPA itu biasanya karena yang ada loncat-loncat gitu loh, ada yang nggak nyetor bendahara atau nyetorin langsung tapi dia nggak lapor, gitu loh. Ya kan makanya di sini penyetoran menurut pembukuan bendahara. BPAP pembukuan bendahara bukan? Iya. Dan di dalam BPAP, ketika ada wajib bayar yang sudah nyetor dan melampirkan buktinya kepada kita catat nggak di buku BPAP? Dicatat, Pak. Ya udah. Kan penyetoran menurut pembukuan bendahara. Iya nggak? Jadi kesimpulannya penyetoran menurut pembukuan bendahara itu PNBP yang sudah benar-benar disetor ke kas negara yang diketahui oleh bendahari, yang diketahui oleh bendahara. Yang diketahui oleh bendahara. Oh ya, berarti termasuk yang wajib bayarnya setor langsung ya, Pak? Langsung. Ada yang bertanyakan lagi? Pak mau nanya. Yang apa tuh yang penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini tuh berarti termasuk yang disetorin langsung ke rekening kun atau yang lewat bendahara aja, Pak? Nah, kalau penerimaan menjadi hak, coba naik ke atas hand. Turun dikit lah. Turun dikit. Nah, stop. Saldo uang sudah menjadi hak negara, saldo awal biasanya 0. Kalau misalnya memang kita nggak ada masalah, berarti saldo awalnya 0. Penerimaan yang jangan digara-gara kayaknya. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini, ya, kalau sudah menjadi hak negara berarti semuanya yang sudah masuk ke dalam bendahara itu disetorkan. Ya. Nah, yang nomor 4 itu adalah setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara berarti yang sudah disetorkan. Kalau ini yang nomor 4 itu adalah terkait dengan yang ada transaksi dari buku pembantu PKU sampai dengan buku pembantu yang ada dikelola oleh bendahara. Jadi penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini semuanya dihitung. Misalnya ada 10 juta. Yang sudah disetor berapa? 9 juta. Maka saldo akhir 1 juta. Nah, 1 juta itu dijelasin kenapa. Ternyata bendahara terakhir. Nah, kalau yang nomor 4, nomor 5 bedanya kalau nomor 4 itu adalah semua terkait dengan BKU dan BPBP, sedangkan nomor 5 terkait dengan termasuk di rekening, termasuk setoran yang disetorkan oleh wajib bayar langsung kepada langsung kepada rekening kas negara. Jelas? Iya, Pak. Berarti yang penerimaan tuh benar-benar yang lewat bendahara aja ya, Pak? Yang nomor 4. Iya, yang nomor 4. Yang nomor 2 itu loh, Pak. Ya, 2, 4, nomor 2. Maksudnya, yang nomor 4 Romawi, 2 Arab. Nah, itu yang semua yang sudah diterima oleh bendahara, baik yang sudah di-store maupun belum di-storekan. Ya. Jelas? Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, lagi sebelum saya tutup nih. Pak. Yang apa? Yang LPJ itu ya, Pak. Yang LPJ yang di atas sekali itu kan ada tabel. Yang bagian LPJ. Atas hand. Nah, yang di kolom 7 yang saldo akhir. Kolom 7 saldo akhir yang baris yang BP Kas, Pak. Jadi jumlah BP Kas tunai dan bank. Kenapa? Yang itu ya, Pak. Yang itu, Pak. Ya, kenapa? Nah, yang itu tuh nilainya sama ya, Pak.
Pak, dengan yang itu, dengan yang keadaan kas pada akhir bulan pelaporan. Bukan. Yang di bawah lagi, yang selisih kas. Nah, angka yang itu tuh sama nggak, Pak, dengan selisih kas yang Iya. bagian 3 selisih kas, sama nggak dengan saldo akhir BP kas? Iya, jadi gini, BP kas itu ada bentuknya tunai, ada bentuknya bank. Ya, jadi kalau di BP kas yang tunai itu ada 500.000, buku bank 500.000, maka digabungkan di kolom 7. Maka ya dari 2 Romawi 3 Arab ya itu harusnya juga sama dengan 1 juta. Ya, kalau tadi saya bilang di kas tunai masih ada 500.000, buku bank masih ada 500.000, maka di kolom 2 Romawi 3 Arab itu berarti harusnya sama dengan kolom 7. Ya, sama dengan kolom 7. Terus? Iya, Pak. Nah, ya berarti maksud dari yang Romawi 3 selisih kas, yang Arab 1 saldo akhir BP kas itu, maksud BP kas itu adalah BP kas tunai dan bank berarti ya, Pak? Iya. Oh. Karena selisih kas saldo akhir BP kas. Naik hand bentar, naik dikit hand. Naik dikit hand. Naik dikit hand. 1 kecilin dikit ya, coba kecilin dikit deh. Jangan 100%. Jangan 100%. Nah. Naikin, turun. Naik. Turun. Nah, nih ya. 1A1, itu kan? 1A1 saldo akhir misalnya 1 juta. Jumlah kas 2.3. Oh ya, kalau misalnya yang nomor 1 itu adalah 1 Romawi itu berdasarkan buku. Ya, berdasarkan buku. Romawi 2 itu berdasarkan uang fisiknya. Gitu loh. Kalau di buku misalnya bisa jadi kalau misalnya bendaharanya teledor, di bukunya tinggal 1 juta tapi ternyata secara fisik loh, kok di tangan saya di brankas masih ada 1.500.000 ya, bisa jadi gitu loh. Ya, jadi kalau yang kita untuk Romawi 3 itu yang kita lihat apakah di dalam saldo secara fisik baik di rekening ataupun di brankas ya masih ada uangnya, kita bandingkan dengan pencatatan di buku. Bisa terjadi adanya perbedaan. Ya, bisa terjadi adanya perbedaan. Kalau bendaharanya teledor, bisa jadi kok di tangan saya masih ada 1.500.000, tapi di buku pembantu baik rekening ataupun kas itu kok tinggal 1.500.000, ini punya siapa? Atau kebalikannya, harusnya di bukunya masih 1 juta, tapi kok di tangan saya tinggal 500.000, sisanya kemana? Itu bisa terjadi. Ya, jelas ya? Halo, tadi siapa nanya? Iya, Pak. Iya, jelas. Ya. Jadi yang kedua. Nah, Pak, jadi maksud saya tuh yang berarti yang saldo akhir BP kas itu maksudnya tuh BP kas tunai dan bank berarti ya, Pak. Kirain tuh BP kas yang itu loh, Pak. Maksudnya BP kas aja. Yang itu, yang itu, Pak, yang saldo akhir BP kas. Ya, itu kan berdasarkan dua-duanya. Jadi kita pengen melihat 1 Romawi A besar titik 1 itu berdasarkan pembukuan kita. Ya, berdasarkan lagi untuk yang Romawi 1 berdasarkan pembukuan kita. Romawi 2 berdasarkan keadaan realnya. Kalau misalnya di kas tunainya ada 1 juta, di bukunya 1 juta, benar nggak di brankasnya ada 1 juta? Ya, kadang-kadang bendahara juga namanya manusia punya salah. Loh, di buku saya 1 juta, tapi kok di tangan saya, di brankas saya tinggal 500.000 ya? Nah, itu dicari selisihnya. Gitu loh. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Jelas. Yang namanya kas, ya, namanya kas itu ada 2 bentuk, baik bentuk rekening maupun bentuknya adalah tunai. Ya. Dah. Pak, terus tuh satu lagi yang transaksi yang soal kita tadi. Nah, itu tuh nomor buktinya gimana ya, Pak? Nomor bukti kalau emang nggak ada nomor buktinya bisa kita buat sendiri.
Bendahara bisa Oh, membuat sendiri kok nomor bukti. Nomor bukti itu urutin adalah aja berarti. urutin aja. Kalau emang nggak Oh, ada iya. nomor buktinya, bendahara boleh membuat urutan karena nomor bukti itu biasanya untuk memudahkan bendahara dalam mencatat maupun mengarsipkan. Tuh ya. Lagi? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Pak, Hmm. izin Siapa lagi? mengklarifikasi lagi yang tadi kan di laporan pertanggungjawaban Bapak bilang Romawi 5 nomor 1 itu kan termasuk penyetoran langsung oleh wajib bayar ke kas negara. Berarti ketika bendahara itu tahu semua penyetoran langsung ke kas negara, itu tidak ada selisih dengan UAKPA kan? Iya. Nah, berarti direkonsiliasinya, boleh minta tolong Hen direkonsiliasi? Direkonsiliasi yang Romawi 3, itu kan juga ada pembukuan menurut bendahara dan pembukuan menurut UAKPA. Nah, di A1 yang penerimaan yang telah disetorkan itu berarti termasuk penyetoran langsung dari wajib bayar atau cuma yang lewat bendahara aja? Penyetoran langsung bisa dimasukkan di situ. Ya, dimasukkan di situ bisa. Yang penting adalah jangan sampai yang belum disetorkan itu berubah. Ya. Karena apa? Kita akan pengen melihat bahwa sebetulnya di tangan bendahara itu masih berapa. Gitu loh. Mau dimasukkan, nggak dimasukkan, nggak ada ngaruhnya. Gitu loh. Ya. Mau dimasukkan, nggak dimasukkan, ngaruhnya adalah apa? Kalau misalnya yang tadinya, yang kita ada si wajib bayar langsung nyetor ke rekening kas negara nggak dicatat, akan menambah besar selisih dari yang C. Iya. Ya nggak? Ribet nggak sekarang kita masih, alah ini segala macam udah paling kita udah tahu dong itu sebetulnya memang punyanya rekening kas negara, terus kita perlu catat-catat lagi karena akan dijelaskan nanti ada selisih atau tidak. Kan gitu. Sebetulnya kita pengen sebetulnya kita pengen cuma melihat ya, Pak? iya, sebetulnya kita cuma melihat itu pengen yang namanya rekonsiliasi itu pengen melihat bahwa di rekening bendahara itu ada berapa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rekonsiliasi pengen melihat bahwa target PNBP-nya udah tercapai berapa banyak ya, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita keluarkan yang tadi penyetoran itu akan banyak banget ya. Kalau apalagi kalau banyak wajib bayar yang nggak tertib itu akan banyak banget gitu loh. Selisihnya akan kelihatan banyak banget. Padahal sebetulnya udah nggak selisih lagi. Kenapa? Bendahara udah nyatetin kok di BPAP. Ya nggak? Dan bendahara udah tahu karena ada yang langsung nyetor gitu loh. Rekonsiliasi tujuannya adalah untuk mematchkan antara pencatatan bendahara dengan pencatatan yang sudah masuk ke dalam rekening kas negara. Nah, biasanya makanya saya dari awal, konsep awal kita adalah adanya perbedaan antara pencatatan bendahara dan UAKPK adalah sebetulnya adalah perbedaannya ketika ada pengakuan atas penerimaan negara di mana di bendahara begitu uang sudah diterima oleh bendahara itu langsung diakui sebagai penerimaan negara. Sedangkan UAKPA mencatat sebagai penerimaan negara tunggu sampai sudah disetorkan oleh siapa? Bendahara. Oleh bendahara. Nah, kan gitu. Jadi sebenarnya ingin kita melihat bahwa ada nggak uang yang idle atau uang yang tersisa di bendahara. Kalau itu Romawi 3 ya tidak dimasukkan ke dalam apa tadi yang langsung bayar langsung nggak dimasukkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makin kelihatan besar bahwa ternyata selisihnya gede banget. Padahal kita udah tahu bendahara bahwa enggak kok, kita udah tahu bahwa yang namanya penerimaan yang telah disetorkan sebanyak ini karena kita tahu bahwa ada buktinya, ini loh buktinya. Lah terus kalau misalnya kamu bilang nggak usah dimasukkan, ngapain kalau gitu repot-repot bendahara harus mengarsipkan di BPAP? Nggak usah dimasukin. Kalau emang kayak gitu kan, ngapain kita repot-repot capek-capek mengarsipkan apa namanya tadi bukti penerimaan atau bukti setor yang dilakukan oleh wajib bayar. Ngapain capek-capek, nggak usah dimasukin gitu. BPAP biarkan apa adanya aja. Akhirnya cuma begitu kalau nggak dimasukkan. Gitu loh, ya. Dan selisih ini makin kelihatan gede gitu loh. Selama selisih ini tuh kita pengen melihat bahwa di tangan bendahara tuh udah kosong apa belum ya kan gitu. Jelas Pak. Kalau gitu kemungkinan selisihnya itu karena ada PNBP yang belum disetorkan atau mungkin ada setoran wajib bayar yang bendahara itu benar-benar nggak tahu dan nggak ada dicatat di BPAP gitu ya Pak? Ya, jadi kemungkinan ada selisih itu karena yang pertama adalah
ada uang yang masih idle atau disimpan oleh bendahara. Yang kedua adalah adanya wajib bayar yang tidak menyampaikan bukti pembayaran atau penyetorannya kepada rekening kas negara dan tidak disampaikan kepada bendahara penerimaan. Itu sehingga pencatatannya memang tidak match. Ya, karena sebetulnya namanya rekonsiliasi itu adalah kita yang namanya rekonsiliasi itu kita melihat yang namanya di BPAP sebetulnya. Ya, kalau BKU itu kan buku kas umum memang internalnya bendahara dan KPA. Tapi kalau BPAP itu terkait dengan KPPN karena apa? Perhitungan target PNBP ada di sana. Oke? Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Hmm. Itu kan kalau misalnya rekonsiliasi dan LPJ itu buatnya di akhir bulan kan, Pak? Terus kan misalnya tuh kayak tugas kemarin ada transaksi penerimaan yang anonim dan nggak diklaim sampai akhir bulan. Itu dijadiin penerimaan negara atau bukan ya, Pak? Enggak dijadiin. Selama KPA tidak membuat pernyataan bahwa uang yang tersisa kita jadiin kas negara, maka bendahara tidak boleh mengklaim itu sebagai penerimaan negara, maka tidak boleh disetorkan. Kenapa? Dampaknya adalah kalau sudah diakui sebagai penerimaan negara, maka harus segera disetor. Salah lagi kalau misalnya sudah diakui sebagai atau diklaim sebagai penerimaan negara, tapi nggak disetor, itu salah lagi. Ya, jadi kalau misalnya memang belum ada keputusan dari KPA untuk mengakui penerimaan tersebut, maka bendahara tidak boleh melakukan penyetoran. Makanya dibiarkan di situ. Kalau ada perbedaan ya memang orang tiba-tiba ada uang nyelonong masuk, kita nggak tahu dari siapa, belum ada pengakuannya, ya sudah. Jelas ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Ada lagi nih? Sebelum saya tutup nih. Henry? Yusuf? Cukup, Pak. Oke ya, jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau misalnya udah nggak mengerti, tolong disampaikan kepada saya. Ya, mohon maklum karena kita PJJ ini sehingga agak sulit ketika mengerti terkait dengan pembukuan. Mungkin kalau kita ada papan tulis di dalam kelas, itu mempermudah kita semua untuk memahami pembelajaran. Cuman kalau menggunakan PJJ gini memang agak repot ya. Jadi ya tolong kalau memang nggak ngerti jangan cuman diem aja, jangan cuman menggerundal dalam hati, tapi tanyakan langsung ke saya. Oke, materi kita sebetulnya materi kita untuk ujian dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima ya. Tolong pelajari baik-baik ya perkiraannya apa yang keluar. Sebetulnya saya sih lebih menekankan pada proses pembukuan. Ya, saya lebih menekankan pada proses pembukuan. Kalau untuk LPJ, rekonsiliasi itu jauh lebih gampang, tapi logika dalam pembukuan itu jauh lebih sulit. Ya, mau soalnya dibolak-balik atau dibolak-balik seperti apa, kalau kalian logikanya jalan, bisa. Tapi kalau kalian cuma model menghafal, ya mau soalnya dibolak-balik kayak gimana, ya kalian nggak akan pernah mengerti gitu loh. Pasti akan kesulitan. Ya, kalau kalian cuma ngapalin yang ada di modul ataupun PowerPoint, begitu soalnya sudah mulai dimodifikasi sama dosen, kalian akan mengalami kebingungan. Jadi tolong logikanya pun dimainkan. Ya, kira-kira suatu transaksi itu masuk mana? Contoh yang kayak tadi bahwa si Syarif untuk nyetor 1.500.000. Ya, kalau kita langsung memasukkan itu ke dalam PNBP, kita bingung karena ada PPh di situ, ada PPN di situ. Memasukinnya kayak gimana? Maka kita sebagai bendahara penerimaan juga harus jeli bahwa yang kita jadikan atau kita akui sebagai bendahara penerimaan negara adalah yang sesuai dengan peraturannya. Gitu loh. Ya, jadi tolong dipahami baik-baik, soalnya dicermati baik-baik. Ya, kalau memang ada kesulitan tolong ditanyakan, jangan cuma diem aja. Saya paling sebel rasanya, ya paling sebel dengan mahasiswa ada ditanya diem. Udah ngerti apa belum? Diem.
silakan nanya, diem. Ujian jelek, yang disalahin dosennya. Keseringannya kayak gitu, saya sebel banget rasanya. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa untuk gentle gitu loh. Fair gitu loh. Kalau emang kalian nggak ngerti, tanya. Jangan mengerundel di belakang, terus tiba-tiba waktu ujian nggak bisa, nyalain dosennya nggak jelas ya, bisa gitu ya gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi tolong, masih ada waktu seminggu lagi menjelang ujian, jadi tolong dipahami benar-benar, istilahnya dipahami benar-benar kira-kira ini masuk mana, kapan harus debit, kapan harus kredit. Kenapa bisa ada debit kredit dalam transaksi yang bersamaan? Nah, itu harus pikirkan. Ya, kenapa ada debit kredit bersamaan di BKU? Karena BKU itu mewakili dari buku pembantu. Kalau di buku pembantu ada kredit, maka di BKU harus masuk kredit. Kalau di buku pembantu ada debit, maka di BKU pun ada debitnya. Maka seringkali ada debit dan kredit dalam waktu transaksi yang sama. Ya, oke. Ya. Maaf, boleh nggak saya minta itu jawaban yang benar dari tugas-tugas yang kemarin? Kayaknya udah saya kasih ke Henry belum, Hen? Belum ya? Belum, Pak. Oke, nanti saya kasih ya. Kecuali yang ini mungkin saya buat habis ini ya. Saya pun kalau saya jawab kalian gini, saya juga belum bikin jawabannya. Biasanya saya minta formatnya ke Henry, saya malas bikin format, nanti tinggal saya, dari jawabannya Henry tinggal saya perbaiki aja. Kira-kira ada yang salah atau enggak. Ya, kalau yang ini nanti saya buat lagi ya. Untuk, Pak, apa? Kalau terkait ujian nanti kan ada format kayak BKU sama buku-buku pembantu lain. Nah, itu kita boleh ngeprint atau harus garis-garis sendiri, Pak? Kemarin sudah ada rapat dengan dosen-dosen di pelajaran penaben. Kayaknya sih nanti kalian akan dikasih formatnya sehingga kalian tinggal ngeprint. Itu tinggal ngeprint. Jadi sebelum ujian kalian print, baru pada waktu ujian tinggal kalian isi aja gitu loh. Tapi nunggu koordinasi atau nunggu perintah dari dosen koordinator. Ya. Jelas ya. Jadi formatnya akan sama untuk semua anak. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sih pengennya gitu. Jadi kalian nggak repot-repot lagi. Karena repotnya adalah akan menghabiskan waktu. Kalian harus garis-garis lagi. Kalian bikin tabel-tabelnya. Gitu. Saya sih pengennya ya mudah-mudahan dosen koordinator memberikan satu format untuk semua buku pembantu dan BKU, termasuk juga laporan-laporan baik pertanggungjawaban, rekonsiliasi maupun pemeriksaan kas gitu ya. Oke ya. Nah, pesan saya adalah apapun yang terjadi, benar atau salah, nggak usah distreskan, ya, nggak usah dipusingkan, ya. Yang penting kalian sudah melakukan dengan jujur dan berintegritas. Ya, saya sudah paham dari prosesnya ketika kalian pembelajaran via PJJ. Ya, untuk masalah nilai jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kalian sudah berusaha, sudah memberikan yang terbaik untuk saya. Ya, jadi ya kerjakan yang terbaik. Jangan pernah ada sedikit pun tersirat niat untuk nyontek. Ya, jangan pernah. Lebih baik kalian datang ke saya dengan kertas kosong daripada kalian datang ke saya dengan kertas yang penuh dengan isinya tapi nyontek. Kenapa saya bilang gitu? Sebetulnya namanya pelajaran bendahara kayak gini, tinggal di realita, tinggal kalian masukkan ke dalam aplikasi, semuanya udah jadi. Gitu. Ya, makanya sebenarnya di sini saya lebih membentuk karakter kalian menjadi mahasiswa yang berintegritas. Gitu. Saya lebih bangga dengan nilai kalian yang biasa-biasa aja, tapi kalian punya integritas, daripada kalian nilainya bagus, tapi ternyata bukan hasil kerja sendiri. Ya, jadi tolong jaga integritas kalian, jaga hati nurani kalian, persiapkan mental dan persiapkan materi untuk ujian. Materi juga disiapin, dibaca-baca, dipahami. Mentalnya ya juga harus menjadi mental seorang pemenang, bukan mental seorang pecundang. Ya, niat untuk nyontek itu ya mental seorang pecundang, belum tahu masalahnya, belum tahu medan perangnya, belum tahu soal ujiannya, udah niat untuk nyontek, ya mental pecundang gitu. Ya, kemudian juga jangan lupa minta doa restu kepada orang tua. Ya, karena saya yakin keberhasilan kalian sebagian besar adalah karena doa orang tua kalian. Oke, terima kasih banyak.
Ada yang mau disampaikan pesan-pesan atau apapun? Nggak ada? Kalau tidak ada, sampai ketemu lagi habis ujian. Doa saya selalu bersama kalian untuk menjadikan kalian orang yang sukses. Sukses di sini berarti adalah bukan karena nilai kalian A, bukan karena nilai kalian bagus atau 100, tapi sukses di sini adalah ketika kalian bisa memanfaatkan hasil yang kalian peroleh di kampus, ilmu yang diperoleh di kampus untuk kemaslahatan bersama, untuk bisa menjadikan orang lain lebih berguna, untuk menjadi berkat untuk orang lain, untuk menjadi saluran berkat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Terima kasih, Pak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan walaupun ujian, tetap minum vitamin, tetap jaga kesehatan, jangan stres, jaga pola istirahat. Oke? Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di WA grup ya. Langsung WA grup ya. Iya, Pak. Oke, saya duluan ya.